teman-teman semua, selamat datang di podcast Suara Tanah Air, tempat di mana kita ngobrol santai tentang jati diri, semangat, dan mana menjadi bagian dari bangsa ini. Mungkin pertama-tama kita perkenalan lebih dulu agar kita lebih akrab dan lebih saling mengenal satu sama lain. Mungkin pertama saya yang perkenalan dulu ya, teman-teman. Kenalkan, nama saya Karisma Wahyu Baskoro. Saya berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dan sekarang saya di Satker Gakum Jabal Nusa, Seksi 2 Surabaya. Saya di sini menjabat sebagai Polhut. Mungkin bisa dilanjut teman-teman dari Mas Diki, bisa perkenalan. Terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya. Nama saya Diki Ya. Purwamanda. Teman sekalian boleh dan bisa manggil saya Diki. Asal saya dari Oke. Sulawesi, tepatnya di Palu. Sekarang satuan kerja saya di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 5 Banjarbaru. Dengan jabatan petugas ukur kawasan hutan. Cukup Mas. Oke, oke Mas Diki. Mungkin bisa dilanjut dari Mbak Melinda. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Nilinda Sarayasa Saputri, bisa dipanggil Melinda. Eh, Sektor saya saat ini di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sulawesi Selatan. Eh, saya berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Eh, Jabatan saya sebagai polisi kehutanan. Mungkin cuma itu, Mas. Oke, Mbak Melinda dari Parepare. Mungkin bisa dilanjut Mbak Eka, bisa perkenalan. Baik, selamat sore teman-teman. Nah, perkenalkan, Sore. nama saya Ade Eka Rosianti. Saya ditempatkan di Balai Dalkarhut Jawa Bali Nusa Tenggara, Seksi Wilayah 1. Kemudian eh, jabatan saya pengendali ekosistem hutan. Terima kasih. Oke, Mbak Eka. Mungkin bisa dilanjut. Mas Nur Irfansyah, bisa kenalan. Siap, terima kasih Mas Karisma. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ipansah, biasa dipanggil Ipan. Asal saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penempatan saya di Satker Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah 11 Banjarbaru. Jabatan saya sebagai pengelola barang milik negara. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nur Irfansyah. Dan pada hari ini kita punya topik yang menurut saya wajib banget kita bahas sebagai kita ASN ya, CPNS. Di mana topik yang akan kita bahas adalah bangga berbangsa dan bernegara. Karena jujur, masih banyak dari kita yang lupa kalau Indonesia itu rumah besar kita bersama. Seringkali kita sibuk mengejar mimpi, tenggelam dalam rutinitas pekerjaan, sampai lupa kalau kita adalah bagian dari sesuatu yang besar, sebuah bangsa yang kaya, kuat, dan penuh cerita yaitu bangsa Indonesia. Negeri ini hanya soal pulau-pulau indah, kekayaan alam melimpah, atau budaya yang tak habis dijelajahi. Bisa dilihat di sini kita kan berasal dari berbagai pulau ya. Saya yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Di mana Indonesia adalah rumah untuk kita semua, rumah dari keberagaman, rumah dari semangat gotong royong, rumah dari sejarah perjuangan yang dibayar mahal dengan darah dan air mata. Tapi, apakah rasa bangga itu masih hidup di dada kita? Nah, itu maka dari itu saya pengen bahas di sini gimana sih cara sederhana kita menunjukkan cinta ke tanah air sendiri. Bisa dimulai dari Mas Diki. Saya lihat-lihat ini Mas Diki ini yang paling kritis ini. Gimana Mas Diki? Tanggapannya tentang bangga berbangsa bernegara Mas Diki. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya Mas Karisma. Kalau Oke. Mas Karisma bertanya sama saya bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu banyak cara, Mas. Apalagi kita sebagai ASN kan terutamanya. Iya, betul. Nah, di kemudian yang sebenarnya saya lebih mengkritik ke arah seperti ini. Eh, Kadang kita itu disuruh cinta Indonesia, tapi fakta di lapangannya itu masih banyak yang maksudnya korupsi masih terjadi, jalan rusak sana sini, masih ada bentuk ketimpangan pendidikan. Jadi Nah, saya rasa eh, seperti apa ya mengatakan hal menyuruh orang padahal dirinya sendiri belum melakukan seperti itu Mas dari saya pribadi. hmm. Maksudnya gimana kita bisa bangga kalau realitanya seperti itu gitu kan? Ya, betul, betul. Ya sih memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Saya Yes. bisa menanggapi dari Mas Diki tentang ketimpangan pendidikan ataupun infrastruktur, ya bisa dilihat dari kita sendiri. Saya yang berasal dari Jawa, dari negeri dari Jawa juga
pasti untuk infrastruktur dan pendidikan pasti akan yang berbeda juga dari Mbak Melinda yang di Sulawesi atau dari Mas Nurfansa atau Diki yang di Kalimantan ya. Pasti ada perbedaan ya, ada ketimpangan lah kalau kita bisa bicarakan. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Melinda? Kalau dari aku Hmm. pribadi setuju dengan apa yang Mas Diki katakan. Tapi Hmm. menurut saya gitu, karena itu kita nggak boleh menyerah. Indonesia itu bukan cuman pemerintah, tapi Indonesia itu adalah kita. Seperti budayanya, seninya, orang-orangnya. Masa kita rela bangsa sendiri sih dipandang rendah sama bangsa-bangsa lain. Cuma itu, Mas. Iya, betul, betul. Izin menambahkan Mas, secara Iya. secara data ya, secara data Hmm. sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita banggain dari Indonesia ya. Contohnya itu seperti startup kita itu sudah tumbuh dengan pesat. Habis Betul. itu ada anak-anak muda yang sudah banyak yang go internasional. Setelah itu contoh lainnya adalah UMKM lokal makin kuat gitu Mas. Iya, betul, Ah, betul. Media aja sih yang kadang-kadang suka angkat yang buruk-buruknya aja Mas. Itu sih tanggapan Hmm. saya. Ya, setuju, setuju. Karena ya bisa dilihat dari brand-brand lokal kita juga udah banyak yang mendunia juga kan. Walaupun ya tetap pasti ada yang nggak suka dari berbagai pihak dan ada yang ya istilah sekarang menghujat lah seperti itu. Padahal kan itu termasuk eh, bangga ya kita ya bisa memakai produk lokal itu bangga banget itu sebenarnya. Cuma ya ada berbagai pihak yang eh, akan ya nggak suka lah atas apa yang kita lakukan. Tapi kan kita juga nggak bisa harus eh, membuat mereka suka juga seperti itu. Oke, Ya, betul oke. Mas. Baik kan? Mm-mm. Nambahin kan kadang tuh kita lupa kalau bela negara itu selalu nggak selalu angkat senjata ya, tapi bisa jadi karena kita di sini sebagai CPNS itu bisa salah satunya adalah kita bisa nulis konten yang positif di media sosial. Hmm. Kemudian kita juga harus bisa memiliki sikap dan perilaku yang baik. Kemudian uh, apalagi kita di sini kan di Kementerian Kehutanan ya, kita juga Hmm. harus bangga akan keanekaragaman hayati uh, fauna maupun flora yang ada di Indonesia karena sangat banyak dan beragam sekali. Itu adalah juga salah satu untuk menjaga alam kita. Kemudian juga sampai mendukung produk lokal. Nah, itu pun semua yang dikatakan dari Mas Diki, Mas Ivan ataupun Mbak Melinda itu adalah bagian dari cinta tanah air. Hmm. Gila, keren-keren ini emang. Teman-teman sekalian ini emang ya namanya anak muda ya pasti berpikirannya lebih lebih luas lah untuk zaman sekarang ya. Dan tahu nggak, ini semua adalah wujud nyata dari bangga berbangsa dan bernegara. Nggak perlu kita jadi pejabat atau jadi pahlawan untuk bisa bangga berbangsa dan bernegara. Eh, dan ini kan beda-beda instansi ya. Mungkin dari contoh Mbak Eka bisa dijelasin di instansinya itu, contohnya itu gimana sih kalau di Dalkarhut itu? Saya kan dari Dalkarhut ya, Mas. Jadi Mm-mm. salah satu bentuk apa namanya nilai-nilai dasar negara yang berkaitan dengan cinta tanah air itu adalah melalui pencegahan, kemudian pemadaman apabila ada kebakaran di hutan, kemudian ada juga Mm. pemulihan kebakaran di hutan. Nah, selain itu di Balai Dalkarhut ini juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencegahan kebakaran hutan, yaitu melalui satu kampanye pencegahan ke sekolah-sekolah. Kemudian ada Mm. juga peningkatan kapasitas masyarakat peduli api, kemudian ada juga pembentukan masyarakat peduli api, kemudian ada juga pembinaan masyarakat peduli api, kemudian yang terakhir yaitu patroli di kawasan-kawasan yang rawan kebakaran. Tujuannya apa? Yaitu kembali ke tujuan utama yaitu adalah pencegahan kebakaran hutan. Tuh, Mas. Mm. Mungkin ada yang lain, teman-teman bisa ceritain di balainya atau di instansinya masing-masing, apa sih contoh atau kegiatan apa sih yang bisa menjadi salah satu contoh cinta tanah air kita? Oke, siapa ini yang mau cerita duluan ini? Uh, Dari Mbak Melinda kalau mau? dari Mm. ya boleh. Nah, kalau dari instansi saya sendiri yaitu Balai Konservasi, di mana Balai Konservasi ini uh, apa ber berpelindungan dari spesies dan habitat. Nah, cara sederhana menunjukkan cinta tanah air di Balai KSDA itu tepatnya di bidang wilayah satu, saya sebagai polisi kehutanan yaitu dengan melakukan patroli pengamatan kawasan secara rutin dan menindak tegas pemburuan liar.
Nah, keanekaragaman hayati yaitu Mm. barisan identitas unik Iya. Indonesia, seperti dengan cara melindungi satwa endemik Sulawesi, yaitu seperti anoa, rangkong, dan kuskus. Dan uh, mungkin untuk mengurangi konflik antara satwa dan manusia itu seperti merespon cepat laporan konflik satwa, melakukan mitigasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan. Oke, dari Mbak Menas itu ya. Mungkin dari Mas Diki atau Mas Ivan itu bisa cerita? Baik, kalau dari saya sih, saya kan di sini ASN-nya sebagai pengelola BUMN ya. Hmm, Ah, hmm, hmm. Salah satu bentuk cinta saya kepada tanah air sebagai ASN pengelola BUMN adalah pengadaan barang untuk kebutuhan kantor dengan membeli produk lokal, Mas. Ah, prak- Iya. Praktek ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu sih, Mas, dari saya, Mas. Oke, Mas Diki, gimana Mas Diki? Saya rasa semua sudah mewakili Mas untuk apa namanya bangga begitu kan dan sadar bangsa dan bernegara Indonesia. Hanya saya ini cukup cerewet untuk masalah yang kayak begini Mas. Hanya saja saya tidak menyerah gitu. Bilang, Hmm, oh kok kenapa nggak menyerah? Oh jelas saya nggak menyerah karena saya sendiri pun saya bangga gitu jadi bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ditanya hal apa yang sudah saya lakukan ya dari contoh kecilnya kalau saya kan suka minum kopi ya. Nah kopi produk-produk lokal yang saya beli nggak ada dari luar karena kan rata-rata produk kopi untuk Indonesia itu dicintai oleh negara-negara luar gitu kan. Maksud saya begini, kita ini kan tinggal di rumah yang besar, yaitu bangsa kita ini namanya Indonesia. Rumah yang belum sempurna, tapi layak untuk diperjuangkan. Ini itu aja dari saya, Mas. ya. Ini sih, emang sebenarnya kalau nanggapin ya tentang kopi itu ya, emang sebenarnya itu produk unggulan, bisa dijadikan produk unggulan kopi Indonesia itu Mas ya. Betul, Mas. Apalagi dari Toraja kan itu terkenal. Saya sempat ketemu sama Hmm. bule waktu itu kan. Dia sampai datang ke Toraja hanya untuk meneliti kenapa kopi ini bisa seenak ini rasanya. Coba. Orang Keren, luar aja keren. bangga sama apa yang dimiliki bangsa Indonesia, masa kita sendiri nggak bangga gitu kan? Nah, betul, iya, 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 iya. Itu, masa nanti takutnya kalau udah diklaim orang lain nanti kita baru cerewet itu kan. Yes. Kalau belum, kalau masih kayak gini kan kita masih kayak apaan sih? Tapi kalau emang udah diambil orang lain nanti kita baru cerewet tentang apa yang kita punya. Mungkin cukup sekian dari eh, ngobrol-ngobrol santai kita hari ini tentang bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini. Jangan cuma denger, ayo bergerak, tunjukkan cintamu sekecil apapun itu, karena Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tapi identitas dan harga diri kita. Merdeka! Terima kasih Ya. semuanya.